Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada ujung dari kegiatan PBG untuk F3 ini, dan hari ini saya dengan Bu Nur akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Semoga ini akan menjadi vitamin bagi Anda untuk melaksanakan kinerja dan kekaryaan di masa-masa yang akan datang. Saya sampaikan bahwasanya guru merupakan satu profesi yang menjalani amanat Undang-Undang Dasar di pembukaan, khususnya pada pernyataan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi kita ini menjalankan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya amanat itu diletakkan pada pundak presiden. Tetapi kemudian presiden memberikan amanat itu kepada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan kemudian menyelenggarakan sebuah sistem dengan sarana prasarana, ya, dengan sumber daya manusia yang disebut dengan guru. Sehingga guru ini dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas karena sedang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan amanat itu, ada satu pedoman yang disebut sebagai kurikulum dalam melaksanakan operasional di lapangan. Nah, kurikulum kita tidak bisa dipungkiri, ini mengalami dinamika yang luar biasa. Mulai zaman dulu, hampir pasti ganti menteri, ganti kurikulum. Dan sekarang kita sudah sampai pada kurikulum 2013 yang direvisi dengan segala modifikasinya. Di antaranya adalah RPP 1 lembar. RPP ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk pedoman guru dalam melaksanakan tugas, tetapi untuk memberikan umpan balik. Apakah yang saya lakukan tahap demi tahap sesuai dengan RPP ini cocok bagi siswa-siswa yang berinteraksi di dalam kelas. Pada saat kemudian ada ide baru pada saat pelaksanaan, ada gagasan baru pada saat berlangsungnya KBM, maka itu bisa menjadi tambahan catatan di RPP yang nantinya itu bisa diulangi lagi untuk kegiatan KBM yang akan datang atau kegiatan KBM di masa semester-semester depan. Memang budaya menulis itu, budaya tulis dan baca itu sangat lemah. Mungkin nenek moyang kita itu tidak ngajarin itu, makanya prasasti-prasasti yang ada di situs-situs kerajaan itu jarang menyimpan tulisan-tulisan masa lalu. Lebih banyak itu adalah tradisi lisan. Ya, tradisi tulis baca di Indonesia, di Nusantara ini lemah. Yang banyak itu tradisi lisan. Makanya orang-orang kita kalau disuruh untuk ngerumpi, diminta untuk memberikan pernyataan, itu luar biasa bagus. Tapi pada waktu dituangkan ke dalam tulisan, di sanalah ya terjadi
hambatan-hambatan. Ya, terjadi hambatan-hambatan. Maka marilah kita mencoba untuk mengubah gaya tradisi lisan itu ke dalam gaya tradisi tulis dan baca. Itu yang kemudian kita literasikan di dalam kegiatan awal setiap pembelajaran. Dengan harapan siswa itu mengalami perubahan kultur, perubahan budaya. Dari yang tadinya seneng rumpi menjadi seneng nulis. Dari yang tadinya seneng nonton menjadi seneng membaca. Ya. Saking kuatnya tradisi lisan, itu bahkan setiap transaksi pada masa lalu itu cukup dengan omongan. Apa yang terjadi di kemudian hari tidak ada hitam di atas putih, tidak ada bukti autentik, tidak ada dasar hukumnya. Sehingga pada saat kemudian satu permasalahan itu dihadapkan pada permasalahan hukum, tidak ada evidence, tidak ada bukti secara faktual, karena kuatnya tradisi lisan. Ya, nah kita rubah sekarang menjadi tradisi tulis dan baca, ya, calis atau calistung, ya katanya, baca, tulis. Nah, itu dimulai dari guru. Guru itu meninggalkan banyak tulisan, membuat buku, membuat video, itu sebenarnya adalah bagian dari memperkaya literasi. Ya, memperkaya literasi. Apa yang sudah kita tuntun bersama pada pembelajaran 1 minggu ini, sebenarnya lebih kepada memperkaya atau enrichment. Memperkaya dari pengetahuan yang Bapak Ibu sudah punyai selama ini. Memperkaya ini lebih kepada pengalaman. Guru tidak boleh takut untuk mencoba, karena guru itu belajar sepanjang hayat. Orang lain mungkin belajar itu sampai pada tingkat tertentu saja. Setelah itu kemudian memperkaya pengalaman. Tetapi kalau kita sebagai pendidik itu sampai pensiun harus selalu update pengetahuan, update informasi, update keilmuan. Makanya harus sensitif terhadap perubahan. Ya. Apalagi sekarang semua petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, surat edaran, surat keputusan, itu tidak harus menunggu disposisi menteri ke dirjen, ke dirjen. Dari dirjen kemudian kepala dinas provinsi, Panabina provinsi kepala dinas kabupaten, ke UPTD, kepala sekolah, baru ke guru. Sekarang tidak. Lebih kepada aktivitas kita sendiri yang menentukan apakah kita aktif mencari informasi, ya, di dunia digital sekarang ini, aktif melakukan searching, ya, aktif melakukan surfing, aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik seperti webinar, ya, seminar online. Nah, guru kalau sudah mampu mewujudkan citra diri dengan kompetensi yang bagus, nanti anak didiknya akan jauh lebih bagus.
Kita itu seperti tonggak. Guru itu seperti tongkat. Tidak mungkin bayangannya lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok. Tidak mungkin anak-anaknya itu luar biasa kalau gurunya biasa-biasa. Ya. Jangan selalu mendikotomikan, sekolah saya ada di desa, Pak. Sekolah saya ada di pinggiran. Sekolah saya kurang maju, Pak. Sekolah saya terbelakang. Sekolah saya bukan SD inti, Pak. Itu dikotomi lama. Sekarang tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Orang-orang hebat itu tidak selalu lahir dari SD inti kok. Tidak selalu lahir dari SD favorit. Ya, coba Anda tracer itu Presiden Republik Indonesia kita Pak Jokowi, SD-nya di mana itu? Pak Soeharto itu SD-nya di mana itu? Ya. Jadi yang penting Anda memberikan bekal yang paling baik untuk anak didik 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kenapa? Karena di saat itulah mereka itu baru mengenyam kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang itu mengalami sesuatu, kemudian yang dinyatakan itu dulu masa kecilnya, dulu waktu kecilnya, itu berarti mempunyai efek yang sangat besar dalam kehidupan ke depan. Sehingga kalau saya sering mengumpamakan satu bangunan utuh dari sebuah rumah atau gedung, pondasi itu ada di SD. SD itu ada di pondasi. Harus kuat, harus benar, harus kokoh. Sehingga bangunan berikutnya itu mapan. Contoh sederhana. Saat anak-anak tidak bisa melakukan dengan baik operasi hitung penjumlahan, dia akan sulit untuk pengurangan. Dia akan lebih sulit untuk perkalian, lebih sulit lagi untuk pembagian. Itu artinya apa yang dilakukan di SD ini sangat berpengaruh untuk kehidupan yang akan datang, karena di SMP sudah ada fisika yang semua itu berbasis kehitungan dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pada saat siswa di SD itu tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik, dengan bacaan bahasa Indonesia yang baik, maka sulit untuk memahami bacaan-bacaan mata pelajaran yang lain. IPA, IPS, ya, agama. Dari mana dia bisa memahami dengan baik? Membacanya saja tidak lancar. Bahasa Indonesianya sendiri salah konsep. Membaca, menulis, menghitung, memahami ilmu-ilmu dasar itu adanya di SD. Sampai saya sering guyon begini. Kalau sampai ada seorang anak salah konsep sehingga dia salah menentukan arah hidup, maka mungkin yang paling berdosa itu ya guru SD. Sehingga nerakanya bisa paling bawah itu ditempatkan itu. Tetapi sebaliknya, bila seorang itu mampu memahami satu pengetahuan dengan baik dari gurunya, pinter menghitung dari guru SD-nya, pinter membaca dari guru,
SD-nya, pintar menulis dari guru SD-nya, maka dia layak ditempatkan di surga yang paling tinggi. Ya, mungkin dekat dengan surganya Nabi atau surganya para wali. Ini kenapa? Karena itu tadi luar biasa. Sebenarnya kalau di perguruan tinggi itu tinggal melanjutkan pengetahuan di SD, SMP, SMA. Tapi kalau di SD, dari TK Pak, TK itu sebenarnya bermain. Ya, taman kanak-kanak itu bermain. Pengetahuan itu dimulainya ya dari SD. Mudah-mudahan perangkat pembelajaran yang kita dalami dan pelajari selama seminggu ini bisa menjadi pedoman. Tidak sekedar gugur kewajiban, tidak sekedar untuk pantas-pantesan gitu ya. Ya. Tapi memang jadi pedoman. Ibarat orang mau membangun sebuah bangunan, maketnya itu kan ditulis dulu, ini nanti ruang tamu, ini nanti ruang tidur, ini kamar belajar, ini dapur, ini apa itu garasi dan sebagainya, taman. Nah, kita seperti itu, bayangkan bahwasanya itu maket kita untuk melaksanakan pembelajaran sedapat mungkin sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena kita akan baca lagi di kemudian hari, di semester depan, di tahun depan. Makanya saya kepingin itu kan memberikan pernyataan di RPP itu sampai pada tingkat teknis. Misalnya mengajar online, ya mengajarnya pakai aplikasi apa? Membuat video untuk kepentingan pembelajaran daring, menggunakan aplikasi apa? Ini sampai pada tataran teknis. Sehingga kapanpun Bapak Ibu pada waktu kemudian mengulangi lagi, itu akan mudah untuk melaksanakan. Patokannya gampang. Pada saat guru piket mampu melaksanakan tahapan pembelajaran di RPP itu tanpa salah, ya, persis seperti yang Bapak Ibu bayangkan, persis seperti yang Bapak Ibu targetkan, maka RPP itu sempurna. Tapi pada waktu ada misunderstanding, misconception, ya, karena apa yang ditulis dengan apa yang diterjemahkan oleh guru piket itu tidak sama, berarti perlu ada penjelasan lebih lanjut. Makanya walaupun itu RPP selembar, tetapi lampirannya itu yang detail, termasuk langkah-langkah dalam pembelajaran. Apalagi sekarang dituntut juga untuk membuat video. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya video itu media pembelajaran. Di era digital sekarang ini di mana anak-anak hampir tiap hari mendapatkan kiriman YouTube karena dia sangat dekat dengan kehidupan live, maka perlu kita juga mendekatkan diri dengan kehidupan anak-anak. Mereka main game, ya, cara-cara main game yang tepat dan menang itu ada di YouTube. Ya, mereka kepingin masak, cara-cara meracik itu yang di YouTube banyak. Informasi-informasi penting, ya, itu banyak sekali di YouTube. Maka kita mendekatkan diri kepada anak-anak dengan cara-cara mereka.
main YouTube, ya, main YouTube. Nah, menjadi artis di depan anak-anak itu suatu kebanggaan bagi anak-anak. Mereka mempunyai figur di dalam kelas, yaitu guru kelasnya. Dan guru kelasnya kemudian tampil di YouTube dengan memberikan penjelasan materi secara detail dengan penampilan yang menarik. Cobalah lihat video-video pembelajaran lain agar Bapak Ibu punya bayangan. Oh begini ya, menarik ya. Kalau soal keterampilan, ya mari kita belajar bersama. Bapak Ibu bisa punya anak-anak yang mungkin bisa diajak untuk belajar bersama membuat konten YouTube. Bisa juga dengan tetangga, bisa juga dengan adik sepupu, bisa dengan siapa saja. Tidak harus Bapak Ibu sendiri. Yang penting skenario itu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana itu sampai pada pemahaman konsep yang benar kepada anak-anak. Bagaimana kemudian anak-anak merasa seperti berada di dalam kelas mendengarkan gurunya menjelaskan. Interaksinya ya seperti bertanya dan sebagainya itu ya seperti biasa alami. Ya, tidak harus kaku seperti seorang pembaca berita gitu ya. Tidak harus. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Iya, baik. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit segera sembuh ya dan sebagainya ya. Ada yang tahu informasi terakhir tentang corona? Ya, coba sebutkan. Jadi seakan-akan ada jeda-jeda waktu yang memberikan ruang bagi mereka untuk menjawab dengan sendirinya. Walaupun dia tidak nyadar bahwasannya sebenarnya itu adalah off, ya apa istilahnya tidak sinkronis gitu ya, asinkronis ya. Tapi ini bagian dari seni dalam komunikasi massa. Ya. Nah, teknologi ini makin lama terus makin berkembang. Guru seperti halnya seseorang yang naik mobil kemudian harus menjauh dari pusat informasi radio, ya dia akan mengupdate gelombang berikutnya. Pada saat dia tidak mengupdate, maka suara itu makin lama akan makin hilang. Sama dengan kita. Seperti mengendarai kendaraan zaman, kendaraan massa, ya. Maka pada waktu kemudian zaman bergerak, masa bergerak, kita tidak mengikuti zaman, akan tertinggal jauh dengan budaya kultur yang kita hadapi. Siapa itu? Siswa. Anak-anak sekarang ini mungkin kelahiran tahun 2013. Kira-kira tahun 2013 itu generasi teknologinya sudah sejauh mana? Nah, kita itu menghadapi anak-anak yang terlahir dengan generasi yang seperti itu. Jadi, mari kita song-song dengan baik. Ya, apa-apa yang telah kita jalani selama seminggu ini. Itu ya. Kayak ada tayangan gitu ya tentang Iki macet lah.
Memang macet. Ini berarti dari Pak Slamet yang macet ini. Pak Iya. Selamat, Pak Oh, Selamat Pak Slamet jadi mungkin lagi video. ngirim ke YouTube ini. Iya mungkin ngirim video. Keluar dulu. Tak kira kuotaku sing ndak ono. Enggak, Pak. Tadi kan Pak Selamat bilang mau ngasih ini apa? Video mungkin apa itu, Pak? Tadi. Ya ini saya nyetel ini. Bebek sama dengan apa? Macet ya. Ini sing macet. Nur. Later on, somebody want to try. Ya. You can see that. It's totally different. You watch the TV. Mbak aku kok macet. Inside. Oh, it's Ya memang macet kalau sini. Saya lihat YouTube di HP ini. So somebody want to try? 等一下，你把它摘一下。 Udah habis. Bentar lagi Pak Slamet akan masuk lagi nih. Tapi sampai ada Pak Slamet ono.
Aduh. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Tadi nonton YouTube ini Mas Jawa. Karena saya, hah? tadi macet, Pak. Oh, sempat macet pada waktu apa itu tadi? Tertutup. Di link itu, Pak. Kenapa? Kan membuka link itu Pak. Yang sama ngirim itu Pak ya. Dibuka. Oh, ya, silakan, Bu Nur, diteruskan. Baik, tadi saya sudah banyak menyimak dari yang disampaikan Bapak Slamet bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh. Artinya apa? Itu tadi bahwa kalau kita sebagai guru tidak memberikan contoh yang baik, maka apa yang kita lakukan akan ditiru. Jadi kedepannya diharapkan Bapak Ibu melakukan kegiatan. Memang berkumpul ya? Halo? Halo, ya Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, artinya apa? Contoh yang paling sederhana guru, karena sebagai contoh hal yang paling kecil adalah masalah disiplin, di mana kita harus memberikan contoh kepada anak-anak itu disiplin, maka kita harus disiplin terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu akan meniru kita. Contoh kalau kita berada di kelas sebelum masuk siswanya, seharusnya gurunya harus hadir terlebih dahulu. Jangan sampai siswa yang menunggu gurunya. Intinya apa? Nanti kalau kita sudah seperti itu, maka murid akan menilai, wah gurunya ternyata hadir lebih pagi daripada saya. Ini karena saya melakukannya, terus saya begini kan, ayo yang besok lebih dulu kalian, maka akan dapat reward dari bu guru kasih bintang kalau saya tatap muka ya. Akhirnya mereka sebelum jam 7 tidak pernah nggak hadir, justru hadir semua. Terus kalau sudah datang, saya ajak berbincang, ayo yang piket apa, bagaimana, dan sebagainya. Akhirnya anak-anak terbiasa itu menjadi disiplin. Dan untuk mengenai update-update bahwa guru itu harus update pengetahuan, betul katanya Bapak Slamet, kita jangan menunggu, karena seperti ini. Contoh hal yang paling sederhana adalah kalau ganti menteri kita akan pasti mengganti kurikulum. Ini saya terima kemarin. Ternyata untuk kegiatan daring ada kurikulum darurat. Sekolah disuruh memilih kurikulum darurat, apa kurikulum K13 tetap atau terserah gurunya. Nah, hal ini memicu saya, waduh, saya mau lihat kurikulum darurat bagaimana. Ternyata kurikulum darurat itu kurikulum yang dibuat nantinya ke depan sebagai yang akan disahkan menjadi kurikulum beneran gitu loh. Ini info yang saya dengar. Terus kemudian saya nggak menunggu informasi dari kanan dari kiri, karena saya harus ingin tahu dan harus tahu, saya langsung cari di link tentang kurikulum darurat. Kebetulan waktu itu saya juga sempat mendengarkan Bapak Nadiem waktu itu menyampaikan informasi tentang kurikulum darurat. Saya lihat, kemudian kurikulum itu saya juga nggak mau menunggu. Saya mau di print, minta sama sekolah, Bu, saya ingin mempelajari kurikulum darurat. Guru yang lain belum mau seperti itu, saya itu penasaran gitu loh, karena saya orang yang suka penasaran dengan kurikulum. Akhirnya saya diprintkan. Apa yang terjadi? Saya bandingkan kurikulum itu dengan kurikulum yang Kurtilas. Ternyata itu hanya penyederhanaan jumlahnya, bukan ke isinya. Jadi contoh 3.1, kalau yang dulu 3.1 sampai 4 ini dijadikan 3.1. Seperti itu. Akhirnya mungkin hanya ada satu, mungkin kalau nggak salah yang tidak masuk, tapi akhirnya saya bisa masukkan ke 3.1. Dari situ ketika kurikulum darurat ternyata digunakan oleh sekolah saya,
karena bertujuan untuk AKM nanti, coba kita buat kurikulum darurat. Apa yang terjadi? Semua teman-teman itu tidak sempat membaca, akhirnya mereka kan tidak sempat tidak tahu, padahal sudah saya kasih itu kopiannya itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak membaca atau mengupdate pengetahuan, akhirnya ketinggalan kan begitu. Nah, setelah itu dengan kita mengupdate kurikulum, otomatis kita tahu pembaruan-pembaruan apa yang ada di dalamnya. Termasuk salah satunya RPP yang 1 lembar. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin itu sudah mendapatkan paparan atau masukan tentang kurikulum RPP 1 lembar, tolong itu dipraktekkan betul. Dan betul juga katanya Pak Aslam, di lampirannya itu kan harus muncul rangkaian kegiatannya, walaupun itu hanya 1 lembar. Bapak Ibu nanti harus membuat seperti itu, memberi contoh kepada yang lain. Nah, jadi untuk update pengetahuan itu memang sangat diperlukan, yaitu tadi dari mengupdate kurikulumnya, mengupdate isi kurikulumnya, dibaca betul sehingga Bapak Ibu tahu apa-apa yang harus dilakukan. Dan guru sebagai guru sekolah dasar itu saya jadi ikut gimana gitu tadi disampaikan Pak Slamet, guru sekolah dasar nggak bisa memberikan yang terbaik, bisa masuk neraka. Wah, saya juga harus lebih hati-hati ini, daripada saya masuk neraka kan lebih baik saya masuk surga kan gitu. Makanya saya di dalam membuat RPP itu tujuannya harus benar-benar bisa saya lakukan sehingga saya tidak terjerumus ke neraka itu nantinya. Jadi kalau saya membuat tujuan harus benar-benar saya lakukan, harus benar-benar sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga tidak terjadi miskonsepsi yang membuat kita salah. Karena memang di SD itu kelas bawah itu calistung, wajib bisa baca tulis berhitung, kemudian 4, 5, 6 itu sudah mengarah kepada konsep-konsep yang lebih ilmiah. Walaupun SD, nah itu harus benar-benar seperti pernah Bapak Selamat ceritakan tentang fotosintesis, itu harus benar. Kalau kita salah memberikan materi itu akan terjadi miskonsepsi, yang ini yang menyebabkan kita masuk neraka. Saya harap jangan sampai hal itu terjadi. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat RPP, perencanaan, baik dari media atau video, benar-benar harus sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan. Kadang-kadang Bapak Ibu guru kalau membuat indikator dari KD itu terlalu meluas. Sebenarnya yang diinginkan dalam kompetensi dasar itu sederhana. Contoh pada pembelajaran matematika yang diminta itu hanya meter dan kilometer. Nah, ini kadang Bapak Ibu guru sudah menjelaskan sampai sampai ini tangga satuan, menggunakan tangga satuan dari mulai milimeter itu sampai dengan kilometer. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan materi itu misalkan kompetensi dasarnya itu hanya meter dan sentimeter, ya itu tapi betul-betul Bapak Ibu menjelaskannya secara detail dengan pembelajaran yang bermakna. Jadi tidak usah melebar ke mana-mana. Kecuali kalau kita membuat seperti contoh di depan awal masuk, bukan persepsi. Dibiasakan Bapak Ibu memberikan kayak siraman rohani lah. Itu sebelum pembelajaran nggak sampai 5 menit. Seperti tadi Pak Slamet, bagaimana kabarnya, ini, bagaimana dengan, itu selalu diupayakan seperti itu, sehingga akan membentuk anak-anak itu selain mata pelajaran, tahu akan lingkungan sosial yang harus dia lakukan. Misalnya bagaimana menghormati orang tua, apakah kalian sudah tadi berpamitan dengan orang tua, atau apa, dan sebagainya, seperti itu. Jadi intinya yang disampaikan Bapak Slamet tadi saya hanya menambah sedikit saja bahwa kita sebagai guru harus mengupdate pengetahuan. Kemudian guru harus bisa memberikan contoh
sebelum memberi contoh itu seperti saya tadi ucapkan bahwa contohnya itu guru datang terlebih dahulu daripada muridnya, atau guru tidak membiasakan makan minum di dalam kelas. Karena apa? Kita mengajari anak kita kan tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Tapi kenyataannya guru yang makan dan minum di dalam kelas ini masih banyak saya jumpai juga. Nah ini tolong nanti ke depannya kalau kita ingin memberikan contoh kepada peserta didik, hendaklah kita bisa melakukannya gitu loh. Terus kemudian jangan apa ya, takut untuk bertanya dengan rekan sejawat, karena bagaimanapun juga rekan sejawat itu juga mempunyai andil besar untuk pelaksanaan KBM yang kita lakukan sehari-hari. Itu saja mungkin Pak Slamet. Ya, terima kasih Bu Nur. Apakah ada yang memberikan respon dari pernyataan saya dan Bu Nur terhadap penguatan pembelajaran kita? Silakan. Apa yang kemudian akan menjadi tekad ke depan sebagai seorang guru? Monggo, silakan. Halo. Halo. Tidak ada yang berani nih. Siapa? Bu Suyanti nih, on. Oke. Suyanti, ya. Oke. Coba. Bukan. Salam. Ya, kan on mikrofon, monggo, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas penguatannya hari ini, Bapak sama Bu Nur. Mungkin dengan penguatan dari Bapak dan Bu Nur, bisa kami terapkan di sekolahan kami masing-masing nantinya setelah selesai kegiatan BPG ini, Bapak. Ya. Sudah, gitu aja? Oke. Ya, memang begini. Penerapan terhadap sesuatu yang baru itu jangan mudah dinilai bila belum dilakukan secara konsisten. Ada beberapa guru itu yang mudah putus asa. Dalam pengertian, kalau kemudian saya melakukan kemudian gagal, langsung berhenti gitu ya. Ya, langsung berhenti. Ini yang harus dihindari. Baru melaksanakan sekali gagal, wes kapok aku. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Satu, bisa jadi yang namanya siswa itu baru mengenal. Bisa jadi siswa itu masih gagap. Bisa jadi mereka itu baru mengetahui situasi baru. Sehingga lakukan terus. Ya. Kalau kemudian secara terus-menerus ini kok gagal, baru kemudian diubah ke yang lain. Tapi bisa jadi bahwasanya itu baru mengenal. Setelah kemudian dilaksanakan kedua kali, ketiga kali, kok siswa merasa nyaman. Nah, seperti itu. Sehingga kalau melakukan sesuatu yang baru dan siswa itu mendapatkan nilai jelek, kurang responsif, itu jangan langsung dinilai. Tapi tunggu saja dulu beberapa kali diterapkan. Gitu ya. Oke, Bapak. Seperti halnya sekarang ini kan begitu. Pada waktu pertama kali kan begitu. Kemudian ada revisi, ada masukan, ada input. Lama-lama kemudian kan menjadi nyaman. Itu yang perlu menjadi catatan. Baik. Silakan yang lain memberikan
respon terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Monggo. Saya Bapak. Pak Hashim. Nah, ini sudah kembali dengan ininya. Ini pakai laptop Bapak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas siraman rohaninya atau bimbingannya dari tadi tentang penguatan ini Bapak. Dan apa yang disampaikan Bapak dan juga Ibu itu merupakan motivasi untuk lebih bergerak dalam memajukan dunia pendidikan. Jadi apa-apa yang disampaikan dapat memotivasi saya untuk lebih jadi guru yang profesional Bapak. Dan terhadap yang Bapak sampaikan, mohon maaf sebelumnya Bapak ini ya. Jadi guru SD di sana kalau nanti tidak benar maka nanti ada di neraka paling bawah. Itu memang betul Bapak. Tapi saya akan nambahkan biar jadi penyemangat juga buat teman yang lain bagi guru SD. Dan apabila kita mengajar dengan betul, niatnya betul dan juga memberikan pembelajaran dengan benar kepada siswa, maka saya yakin nanti kita akan mendapatkan surga yang paling tinggi seperti itu Bapak. Betul. Mohon maaf Betul. ini Bapak. Betul. Ya ini cuma Ya, argumen saya penyemangat Bapak. ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya kadang iri sama guru SD itu. Karena begini, pada saat guru SD itu, tapi sekarang guru SD yang kelas 1 itu sudah enak ya, istilahnya pahalanya sudah diserahkan kepada guru TK itu ya. Jadi masuk anak-anak itu sudah pintar baca, sudah pintar hitung, berarti ladang amalnya sudah diserahkan ke guru TK gitu ya. Betul, Bapak. Betul. Karena pada saat seseorang itu tahu membacanya itu dari seorang guru, bayangkan seumur hidup dia bisa membaca banyak dan memberi manfaat bagi dirinya, orang itu akan mendapatkan pahala secara terus-menerus sampai orang yang bersangkutan itu meninggal. Coba, ya enggak? Luar biasa kan? Luar biasa. Pada saat kemudian seorang anak itu ngerti ngitung, ya, kemudian dari sana dia bisa mengembangkan operasi hitung yang lain. Oh, ternyata menghitung itu begitu caranya. Kemudian sampai akhir tuanya dia itu terus-menerus memberi manfaat terhadap itu. Luar biasa guru itu. Jadi sebenarnya jangan mau ladang amalnya itu diserahkan kepada guru TK gitu ya. Tapi sekarang masuk SD sudah harus bisa membaca dan menghitung, jadi ya sudah, sudah kebesaran. Amal Bapak. Bagi-bagi amal. Nah, ya tapi justru yang terbesar itu mampu membuat dia membaca dan menulis, itu justru pahala terbesar itu. Okay. Ya, karena membuka pintu, bayangkan menjadi pembuka pintu pengetahuan, membuka pintu ilmu bagi yang lain. Sama dengan guru ngaji, pada saat dia kemudian bisa membaca alif bata dari ustadz itu, dan seterusnya dia itu mengaji Yasin, Ar-Rahman ya dan lain-lain, membaca pada waktu tadarus dan sebagainya, maka setiap saat dia mendapatkan itu, yang pertama kali mengajarkan alif bata itu luar biasa. Ini yang kadang-kadang diabaikan ya. Memang tidak bernilai uang, tapi kalau kita sudah memejamkan mata berada di dalam tanah, baru kelihatan manfaatnya ini. Baru terasa betapa lebarnya kubur itu akan tergantung dari seberapa yang kita sudah berikan untuk amal jariah. Itu baru terasa itu. Ya. Baik, saya minta ketua kelas sekarang ya. Memberikan closing remark ini ya. Gimana ini situasi, karena dia pasti menjadi tumpuan curhatan dari kelas. Ayo silakan Pak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Slamet dan Ibu Nur atas siraman barusan
firman rohani dan ilmu yang didapatkan. Siraman rohani. Iya, siraman rohani sedikit. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman di sini banyak ilmu yang didapatkan. Sebenarnya saya jujur sebagai guru aja masih kurang, Bapak. Masih kurang dalam mendidik anak-anak. Banyak lehainya, Bapak. Karena satu, terpotong dari banyaknya tugas di luar sekolah. Seperti enak-enak mengajar, besoknya ditugaskan ada rapat di dinas, di luar dinas, di luar mengajar, seperti garap bos, garap anu lah. Ini yang jadi kendala saya, Bapak. Nah, nantinya seandainya saya setelah PPG ini saya minta ke kepala sekolah fokus untuk di kelas, jadi gitu Bapak. Biar KS tersebut memfokuskan seperti kegiatan sekolah itu biar ada adminnya sendiri, seperti admin di sekolah sendiri gitu Bapak. Dan dalam mengajar ini saya juga kendala dari beberapa teman juga ada, terus dari dukungan dari masyarakat juga sebagai wali murid juga Bapak. Itu banyak kendala, mungkin saya pelajari dari sini selama mengikuti PPG ini. Dan untuk dari teman-teman, alhamdulillah curhatan teman-teman baik semua. Selama saya menjadi ketua kelas, alhamdulillah banyak Pak segi positif dan negatifnya. Emang di segi manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak ya. Pasti ada segi positif dan negatifnya. Jadi alhamdulillah di sini teman-teman menanggapi semua itu dari segi positif Bapak. Itu Pak yang saya dapatkan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Memang manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu ya katanya ya. Kata lagi. Kalau sudah tidak punya salah dan dosa berarti kita sudah berada di surga ya. Karena hatinya sudah putih semua. Kalau yang sekarang kan kita itu di antara malaikat dan setan gitu ya. Di antara Rokib dan Atid, di antara Mungkar dan Nakir gitu ya, di antara Ridwan dan Malik gitu ya. Dan selalu terjadi tarik menarik gitu antara kebaikan dan keburukan, antara positif dan negatif. Yaitu wajar. Saya juga manusia, artinya kalaupun saya menyampaikan bukan berarti saya itu sudah sempurna. Tapi paling tidak saya dapat amal kalau sampai kemudian berbuat baik, oh berarti kan sedikit banyak saya dapat kiriman amal gitu ya. Jadi guru ini untungnya banyak ya daripada pekerjaan yang lain itu ya, dari pekerjaan yang lain. Walaupun saya pernah mengatakan mungkin di sini atau di mana ya, 3 pilar bangsa itu di semua negara itu adalah guru, dokter, dan hakim. Ya, dokter itu karena menjamin kesehatan masyarakat, ya, rakyat sehat, negara kuat, rakyat sakit, negara morat-marit, ya, seperti yang sekarang ini, ya, taron-garon gitu ya, TRKM, mana ekonominya kayak gitu, mana demonya kayak gitu dan sebagainya, ya, dokter itu profesi paling mulia untuk menjaga kesehatan masyarakat. Setiap yang sakit diberi obat, setiap yang sakit dilakukan terapi. Setelah sehat apa? Adil. Ya, adil itu ya yang berbuat buruk dihukum, gitu ya. Sehingga orang yang menjamret, orang yang maling, orang yang mengganggu ketenangan orang lain, orang yang merampok, orang yang telah merampas hak, itu ya dihukum. Kalau tidak, hukum rimba nanti yang terjadi. Ya, orang semau-maunya kemudian merebut istri orang, itu ya akhirnya terjadi seperti itu. Hukum rimba.
maka hakim itu berfungsi untuk menegakkan keadilan. Walaupun sehat walafiat, tapi kalau kemudian rasa aman tidak ada, rasa adil tidak ada, orang akan terbelenggu batinnya. Ya. Nah, setelah sehat dan aman, maka yang ketiga adalah membangun bangsa ini, membangun masyarakat ini, membangun peradaban ini dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan keterampilan. Siapa itu? Guru. Ya, guru. Dokter, hakim, guru. Itu 3 pilar bangsa di semua negara itu di sana. Makanya di luar negeri itu yang namanya dokter, hakim, dan guru bayarannya besar-besar. Ya, saya pernah ke Thailand itu omong-omongan dengan teman di Thailand. Itu sudah senior mungkin kayak Bu Nur ini, gajinya 40 juta. Ya, rupiah gitu ya. Dia melihat saya, gajinya pasti lebih tinggi gitu ya. Dia memperkirakan saya itu antara 60 sampai 100 juta katanya. Ya saya tersenyum saja gitu loh. Dia mau melamar ke UNED katanya supaya gajinya sebanyak saya ya. Ya saya cuma dalam hati mak taker gitu ya kalau orang Jember bilang. Mak taker sampai 100 gitu ya. Nah tapi itulah. Tetapi di antara 3 profesi itu Bapak Ibu, amal yang sampai dibawa mati itu hanya amalnya seorang guru. Gitu. Kenapa? Pada saat kita meninggal nanti ada 3 yang menyertai kita. Yang pertama, amal jariah dari orang yang bersangkutan. Beramal di masjid, beramal di pondok, beramal di orang miskin, anak yatim, ya dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, anak yang mendoakan. Ya. Rabbi firli wali wadaya warhamni wa kama rabbayani shaghira ya. Rabbi firli wali walidaya. Ya, ini orang tua yang wali walidain ini. Dan yang ketiga adalah ilmu yang diberikan dan memberikan manfaat. Coba. Kita ngajar mulai, kalau seperti saya ini ngajar mulai tahun 91, Bu Nur. Bu Nur tahun berapa? Saya ngajarnya tahun 2000, Pak. Oh iya. 91. Ini orang-orang umur berapa ini orang-orang ini? 91. Saya baru, Taufan 91 umur berapa? Saya baru lahir, Bapak. Saya kelahiran 85, Bapak. Iya. Ya masih Saya kelahiran 85 berarti TK ya, Pak ya? Enggak TK kalau 91. Dan 93 TK saya sudah jadi dosen, Pak. Apalagi Pak Firdaus juga Pak ini, Pak siapa ini? Pak Hasim, Pak. Pak Hasim, Pak. Pak Hasim baru lahir, saya sudah jadi dosen. Iya, Bapak. 91 sampai sekarang berapa murid saya itu ya? Saya apalagi ngajarnya di S1, S2, S3, di UNED, di UT, di UIJ gitu ya. Pernah ngajar di IKI-PGRI banyak. Jadi itu jadi tabungan semua yang saya berikan, termasuk yang sekarang ini peserta ini kan juga merupakan bagian. Pada saat saya dengan Bu Nur men-share ilmu, kemudian Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas. Nah itu, Ibu Bapak kemudian menularkan ke anak-anak keilmuan itu, kemudian itu tadi. Jadi di antara 3 itu, guru yang banyak manfaat bagi kehidupan kelak. Maka berbanggalah menjadi guru. Berbahagialah menjadi guru. Karena mungkin kebahagiaan guru itu bukan rumah yang tingkat 4, bukan mobil yang hebat mengkilat, ya. Tapi pada saat besok anak-anak didik kita itu menjadi orang, ya. Hadir di rumah kita, salim, ya, lebaran pada ngurumpul di rumah, semuanya bercerita tentang kesuksesan. Mungkin itu kebanggaan seorang guru, kebahagiaan seorang guru. Ya, tidak seperti yang
tergambar pada orang lain atau profesi lain. Ketemu dengan anak-anak yang dulunya nuwakal, bedi, kemudian datang salim, dan dia sekarang sudah jadi komandan tentara, gitu ya, jadi kepala kepolisian di mana. Itu kadang-kadang yang membuat guru meneteskan air mata. Gitu. Itu kebahagiaan yang berbeda dari profesi lain. Maka mari kita jaga kemuliaan guru itu. Mari kita jaga kebanggaan itu. Supaya kita menjadi guru yang sejati. Itu ya. Baik. Iya, Pak. Ya, kita memang bukan orang hebat, tetapi kita bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, karena mungkin belum tentu saya akan terus di kelas ini, bisa jadi ke kelas lain ya. Maaf sama-sama ya. Sama-sama. Dan terima kasih. Sama Bapak. See you.